Salah satu makanan khas tradisional dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah adalah dumbek. Dumbek terbuat dari bahan dasar tepung beras, tepung pati, dan gula yang dikukus dengan cara dikemas menggunakan daun lontar. Dumbek juga menjadi hidangan wajib dalam acara tradisi seperti sedekah bumi dan hajatan. Seperti apa proses pembuatan dumbek dan bagaimana rasanya? Ini dia liputannya. Jalan-jalan di Pasar Rembang jangan lupa membeli dumbek. Ya, penasaran apa itu dumbek? Nah, ini dumbeknya nih. Ini makanan tradisional dan saya penasaran ya. Proses pembuatannya seperti apa? Terus rasanya juga bagaimana? Nanti saya akan ajak Anda dalam program Sehari Menjadi. Ini berapa, Bu, segini? Satu ikan 12,5. Sebelum melihat proses pembuatan dumbek, kita akan melihat pohon siwalan yang banyak ditanam petani Desa Pedak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Pohon siwalan atau pohon lontar atau warga menamainya dengan pohon Bogor jika disadap menghasilkan legen. Sementara buah siwalan yang masih muda enak untuk dinikmati. Hampir mirip seperti buah kelapa. Tidak sabar melihat proses pembuatan dumbek, saya langsung bergegas menuju ke salah satu pembuat dumbek bernama Mbah Genong yang berada di Desa Pedak. Kali ini Mbah Genong sedang membuat dumbek yang cukup banyak. Dumbek ini merupakan pesanan dari warga yang sedang melaksanakan tradisi sedekah bumi. Dan saya langsung ikut menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dumbek. Ini kita sudah mau bikin dumbek. Ini bahan-bahannya apa aja bahannya? Gula pasir, santan, terus legen, Proses pembuatan dumbek di tempat Mbah Genong masih sangat sederhana. Proses pengolahan bahan seperti santan, gula, dan beragam bahan pewangi alami dari akar-akaran ini cukup dimasak dengan menggunakan tungku kayu bakar. Ada nangka, ada wah ini macam-macam tuh. Tuh. Sambil menunggu olahan kantan dan gula mendidih, saya menyiapkan bahan baku utama lain yaitu tepung beras. Tepung berasnya. Ini salah satu bahan baku untuk dumbek ya. Ada tepung beras. Tepung beras, ini tepung beras. Nah, ini. Agar dumbek nantinya kenyal, tepung beras dicampur dengan tepung pati. Selain itu, agar ada aroma dan rasa wangi, ditambahkan buah nangka yang dipotong kecil-kecil. Ini ada nangkanya nih. Sambil menunggu air santan dan gula mendidih, saya menyiapkan tempat untuk mengemas dumbek yang terbuat dari daun lontar. Mulainya berapa? Ini gini. Bisa dirapetkan. Oh. Oh, alah. Beribun. Niki? Terus? Terus? Ngeten aku tangan tak jalan. Kali ini saya bersama warga sekitar diajari cara membuat wadah dumbek dari daun lontar. Mereka dengan cepat memberikan contoh dan saya pun keteteran mengikuti arahan mereka yang sudah mahir membuat wadah dumbek dari daun lontar. Lagi asik dan seru belajar membuat wadah untuk olahan dumbek, dari dapur Mbah Genong sudah memberitahu olahan santan dan gula yang akan digunakan untuk membuat adonan tepung beras sudah matang. Oh, dia. Bentar, Bu, jangan diangkat. Nah, yo, sik, Bu. Bukan sini. Di dalam udah matang mau ngaduk. Melihat olahan santan dan gula sudah mendidih, harus segera diangkat. Saya iseng mengangkat panci seolah bisa tahan panas. Dan saat saya hendak mengangkat panci, spontan mereka melarang. Oh, panas, iya panas. Oh, iya. Iya. Ini Pelan, bismillah. jangan guyon ya, Bu ya. Ini serius ya. Serius.
Tahap selanjutnya adalah mencampurkan olahan santan dan gula dengan tepung. Pada tahap ini, air olahan santan dan gula harus dimasukkan bertahap, sedikit demi sedikit. Ini yang kayak akar apa tuh, Bu? Yang wangi itu tadi? Itu buah nangka. Bukan. Greges. Greges. Oh, buah. Nanti dulu Mas. Oh, stop dulu ya. Dulu nanti. Oh, bertahap. Selanjutnya tepung beras dan pati yang sudah dicampur dengan olahan air santan dan gula, kemudian diaduk hingga semua tercampur merata. Mbah, kenapa harus pakai diuleni gini? Biar kenyal. Oh, biar kenyal. Jadi Biar enak. setelah dicampur seperti ini dipakai tangan seperti Nanti ini. kalau nggak dipakai tangan gini seperti bubur. Setelah adonan menjadi kenyal, tahap selanjutnya adalah menambah olahan santan dan gula sampai encer. Putus. Greges campur keringat. Lah doyan dong. tambah greges. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah daun lontar, adonan tepung dan santan serta gula yang sudah cair akan diuji coba terlebih dahulu. Pada tahap ini Mbah Genong sebagai kepala koki sangat cepat hingga saya yang akan mengikuti prosesnya hampir ketinggalan. Waduh, Mbah. Ini kan baru ngaduk nih, mau dicoba bisa apa enggak? Ini mau dicoba dulu. Abah sama mbahnya ngebut wae terus. Nah ini dikukus. Nah ini untuk tes ya. Nanti setelah dicoba dia bisa jadi apa enggak, rasanya udah oke apa masih kurang manis. Ah ini yang tester tadi ya. Panas enggak? Setelah beberapa saat uji coba terhadap adonan yang sudah dibuat sudah jadi dan hasilnya setelah sudah empuk, rasanya juga manis dan aromanya wangi. Nah, adonan sudah siap untuk dicetak. Manis, enak. Ini udah jadi Mbak. Kalau kayak gini udah jadi. Nah, ini testernya. Rasanya udah oke. Ininya udah tinggal nanti cetak-cetak. Ini. Selanjutnya saya akan menyiapkan dandang untuk mengukus dumbek. Agar proses mengukus dumbek tidak tumpah, kukusan biasanya diberi alas potongan daun lontar seperti ini. Nanti masaknya nggak susah, dikasih ini sumpel namanya. Sumpel. Ini dari daun lontar yang di suwer-suwer ini. Tahap selanjutnya saya mulai memasukkan adonan ke dalam wadah dumbek yang terbuat dari daun lontar. Untuk memasukkan ke dalam wadah kita harus sabar dan fokus. Kalau salah, adonan akan tumpah dan membasahi wadah hingga pada saat dikukus lengket semua. Ini saat yang ditunggu-tunggu. Masukkan adonan ke dalam ini corong dumbek. Kali ini Mbah Genong akan memasak sebanyak 2000 dumbek. Sementara satu kukusan satu kali masak hanya dapat berisi 150 dumbek dengan durasi waktu memasak kurang lebih 30 menit. Wah, bakal butuh waktu yang lama nih untuk memasak 2000 dumbek. Ini satu. Wah. Ini satu ini isinya 150 dumbek. 150. Dumbek yang sudah matang langsung diangkat. Pada tahap ini saya tidak diperbolehkan karena kondisi kukusan dan uap air dari dandang yang sangat panas. Oh, panas. Iya. Waduh. Ini saya itu mau bantuin tapi nggak dipercaya sama mbahnya itu kepala koki karena takut tumpah. Wah panas, aku mau ngambil nggak boleh. Kira ngangkat yang berkilau. Oh iya Pak. Meski sudah mencoba makan dumbek, saya juga penasaran nih dengan olahan dumbek menggunakan daun lontar. Aroma harum wangi dan panas serta mengikuti proses pembuatan dari awal membuat rasa dumbek ini begitu nikmat. Ah ini baru matang masih panas. Penasaran. Wah ini nih langsung
muncul. Wis. Ayo kalau dia nganu nak tekan. Sampai Dumpek yang sudah matang kemudian didinginkan untuk esok hari dikirim kepada pemesan. Dumpek yang biasa dibuat warga ini tanpa bahan pengawet, karena itu bisa tahan hingga 2-3 hari. Biasanya dumpek digunakan untuk acara tradisi seperti sedekah bumi dan acara seperti pernikahan. Kali kalau ada acara temantenan atau ada acara pokoknya pernikahan itu kayak ada wajib ya. Kalau pernikahan itu ada untuk melamar itu pasti ada tamu-tamu banyak datang, terus yang dicari itu dumpek. Dumpek tidak hanya sekedar makanan tradisional yang digunakan untuk jajanan atau makanan sehari-hari. Lebih dari itu, dumpek merupakan makanan yang wajib ada dalam tradisi seperti sedekah bumi dan acara penting sebagian warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sajian dumpek ini yang jadi hidangan wajib ya untuk acara sedekah bumi di kampung ini. Bahkan tidak di sini, hanya di sini Rembang sebagian besar kayak gitu ya. sama gemblong. Oh, ada gemblongnya juga. Ini dumpek sama gemblong. Gitu. Jadi dumpek ini menjadi ciri khas sekaligus perekat makanan tradisional untuk membersamai saudara-saudara berkumpul. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Rembang, Jawa Tengah.